teman-teman, kembali lagi di channel saya Mila Kanza ya. Udah beberapa minggu yang lalu saya tidak aktif ya, belum upload. Hari ini baru saya bisa meluangkan waktu untuk membuat video untuk kalian semua ya, biar sama-sama kita belajar di sini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang algoritma di FB ya. Jadi jangan di skip-skip. Untuk itu jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya. Yang udah subscribe, thank you banyak. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Dan untuk itu mari kita bahas. Kita ya, khususnya yang ingin buka usaha online, bisnis online, yang ingin memposting suatu barang yang mau dijual di marketplace Facebook ya, khususnya kita tidak hanya sekedar mengupload produk saja ya. Percuma dong kita upload produk tapi tidak tahu caranya bagaimana, cara kerja di sana tuh bagaimana, algoritma di Facebook itu bagaimana. Nah, jangan sekedar upload aja, tapi kita tidak tahu cara kerjanya gimana supaya jualan kita makin laris manis, banyak yang lirik, banyak yang lihat, dan banyak yang mau order ke kita gitu. Nah, di Facebook ini banyak banget ada juga cara-cara algoritmanya. Sebelum saya masuk ke berapa tips-tips algoritma ya, ada 3 algoritma stepnya. Sebelum itu saya akan membahas, kalian pernah nggak sih melihat harga barang yang jauh lebih murah. Misalnya harga dress ya, di sana ada yang cantumkan harga bahkan 13.000, 20.000, 25.000. Kita berpikir ini benar nggak sih harganya gitu, kok murah banget, padahal di foto produknya itu dressnya bagus banget, bahan premium, cantik, tapi harganya kok murah banget gitu kan. Setelah kita tanya, ternyata harganya 130.000, 150.000, tidak sesuai harga yang di-upload, yang dicantumkan gitu. Pasti banyak kan di marketplace kalian jumpa seperti itu. Bahkan ada juga yang bikin harga itu 0 alias gratis, atau 1.000 atau 2.000 gitu, atau 123 gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, lebih baik kita tidak usah menggunakan harga yang bohong. Tidak saya sarankan ya, menurut saya pribadi gitu. Walaupun iya, supaya harga kita cantumkan harga murah, supaya banyak yang chat, banyak yang nanya, tapi itu nggak efektif menurut saya pribadi gitu. Jadi lebih alangkah baiknya, daripada kalian ubah harga ya yang tidak benar, yang tidak sebenarnya gitu, yang tidak harus segitu harganya, begitu murah gitu kan. Lebih baik kalian mengubah lokasi. Mengubah lokasi itu lebih efektif daripada ubah harga, karena orang smart dong. Masa iya sih harganya segini, kok murah banget gitu kan. Jadi menurut saya lebih baik cantumkan harga yang sesuai, harga yang sesuai produk ya, supaya para seller para pembeli ya, para customer itu dia tidak perlu nanya-nanya lagi, dan segini harganya. Kadang kalau barang bagus ya, mereka tidak berpikir, pasti ingin membeli gitu. Jadi cantumkan harga yang benar-benar sesuai dengan produk kalian ya. Saya sarankan lebih baik ubah lokasi daripada ubah harga ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam mengenai algoritma FB. Yang lebih dasarnya itu ada 3. Yang pertama local location, yang kedua upper lower, yang ketiga itu ialah interaksi dan kata kunci. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama dulu, local location.
ya. Jadi local location ini sangat membantu sekali buat para seller yang ingin berjualan produk di marketplace Facebook, ya. Beda halnya dengan e-commerce ya di beberapa aplikasi lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak gitu kan. Kalau di sana itu e-commerce-nya yaitu lokasinya itu semuanya bisa di mana-mana, bisa dilihat di mana-mana gitu ya, bisa bahkan di luar Pulau Jawa, di Bali, di Papua, di Maluku, di Yogyakarta, Jakarta, Sumatera gitu kan, bisa dilihat oleh semua orang. Lokasinya itu nasional location gitu ya. Nah, beda halnya kalau di FB ini nih dia lokasinya ditargetkan gitu. Jadi di FB ini locationnya itu ditargetkan ya. Misalnya kalau kalian jualan makanan gitu ya, kalau jualan makanan itu kita tidak bisa jauh-jauh dari kota kita gitu. Misalnya kita jualan kuliner gitu, kayak misalnya jualan nasi goreng atau mie gitu, itu kan harus di dalam kota atau di kota kita aja gitu ya. Jadi kita bisa mengatur locationnya di mana, yang di dalam kota, yang sifatnya itu makanannya itu yang memang tidak bisa dikirim ke luar kota gitu. Jadi kita bisa mengaturnya. Beda halnya kalau kita jualan kosmetik, fashion gitu kan, apalagi perabotan rumah tangga, itu kita bisa mengatur locationnya di luar kota. Itu bisa, misalnya nih kita berada di Pekanbaru, kita bisa mengatur locationnya itu di luar kota Pekanbaru, atau di Jawa Tengah, di Jakarta, Yogyakarta, di Bantul, atau di Medan, di Jambi, itu kita bisa mengaturnya gitu. Nah, jadi di dekat FB ini kita ya bisa mengatur lokasi yang kita mau. Atau misalnya walau kita pemula ya, online shop pemula gitu kan, takut ongkirnya berat ya, kalau jauh-jauh kita bisa mengaturkannya di daerah-daerah sekitar kota kita aja gitu. Misalnya kita nih posisi Pekanbaru, kita bisa mengatur lokasinya itu di Siak, di Bengkalis, atau di Kerinci, di Pelalawan, atau di Pekanbaru itu sendiri, itu menghemat ongkir. Nah, kalau di Facebook ini supaya kita ya lebih meyakinkan customer, itu kita kasih kelebihannya. Misalnya kita bisa COD, karena kan orang lebih cenderung pingin COD supaya mereka tidak was-was gitu. Karena kalau kita tidak COD, harus transfer dulu kan baru produknya datang, orang tuh jadi nggak beli karena takut nanti penipu atau takutnya barangnya nggak sampai. Karena kan di Facebook itu orang lebih percaya kalau belanja itu di Shopee, di marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, karena itu tuh memang terjamin aman. Kalau di FB ini kan takutnya banyak yang penipu, banyak orangnya abal-abal gitu. Jadi kita bisa kasih kelebihannya, bisa COD, jadi orang lebih percaya lagi ya. Di Facebook kah gimana caranya mau COD gitu kan, karena kita nggak tahu apa aplikasinya. Nah, tonton ini saya udah membahas cara COD di Clodeo. Saya kalau jualan marketplace di Facebook, saya memakai Clodeo. Jadi jangan lupa ditonton video ini ya, supaya kalian tahu dan bisa COD ya. Ini aman banget dan terpercaya. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi setelah kita mengupload foto produk ya, ingin kasih location, sebelum itu saya juga bilang, karena kalau kita duplikat foto yang sama kedua kalinya, pingin ganti lokasi itu tidak bisa, itu di-banned oleh Facebook karena duplikat. Nah, caranya itu kita bisa kasih bingkai foto aja, pokoknya foto itu berbeda dari foto yang pertama. Produknya tetap sama kayak bedak Wardah, tapi bingkai produknya itu berbeda. Nanti saya kasih contohnya ya, setelah ini nanti saya kasih contohnya, itu bisa. Tapi kalau pingin nggak mau ribet juga bisa, misalnya kalian upload atau gini,
atau bisa juga upload produk bedak Wardah, terus kalian upload tuh lokasi di Pekanbaru, terus selanjutnya produk lain lagi, produk lipstick misalnya kalian upload, ganti lokasinya ke Sia atau lokasi lainnya tuh benda barang A lagi, barang B, barang C, atau barang eyeliner produknya, terus kalian ubah ke lokasi yang lainnya, itu bisa juga. Itu lebih bagus juga supaya tidak repot-repot gitu ya. Tapi kalau pingin produk kita itu terus naik terus produknya ya, terus berada di atas, kita harus sering-sering berinteraksi, sering upload produk. Dalam satu hari itu boleh kita upload produk itu 5 minimal gitu, tapi dalam jeda waktu ya, bukan sekaligus, jangan spam, dalam jeda waktu gitu, itu bisa juga ya, supaya produk kita berada di atas terus gitu. Nah, Kak, saya udah upload produk, tetapi kenapa sih cuma 1 klik, bahkan 0 klik, padahal nggak ada yang lihat, cuma 2-3 yang lihat. Jadi kita harus saling berinteraksi, kita harus bisa masuk grup Facebook gitu. Misalnya kita jualan kosmetik, kita bisa lihat nih grup kosmetik, misalnya kosmetik reseller gitu ya. Kalian lihat, oh yang mengikuti banyak orang nih, 127.000. Tetapi yang berinteraksi kok sedikit ya, yang like-nya cuma 5 orang, yang komentarnya nggak ada, itu jangan masuk ke grup, percuma dong. Kita misalnya kalau pingin masuk dalam grup ya, grup jualan gitu, apa yang kita jual, terus kita lihat view-nya langsung gabung, kita harus lihat scroll ke bawah dulu. Yang paling penting kuncinya itu kita lihat berinteraksi, yang like berapa orang, yang komen berapa orang, bukan yang view-nya kita lihat, tapi berinteraksinya. Coba dong yang gabung banyak tapi interaksinya sedikit, yang like sedikit gitu, nggak yang like cuma 5-6, yang komentar nggak ada gitu. Jadi kita harus saling lihat grup. Ini misalnya ada nih grup kosmetik, misalnya grup kosmetik Indonesia, yang join cuma misalnya 50.000 orang atau 20.000 orang, tapi kita scroll, wow banyak banget yang komen nih, banyak banget yang like nih, jadi kita gabung gitu. Jadi kita harus lihat yang berinteraksinya seberapa banyak, bukan view yang join di Facebook. Ingat itu ya. Nah, jadi setelah kita lihat ada yang komen, ya udah kita like aja komennya, atau kita ikuti dia di Facebook. Otomatis orangnya penasaran, ini siapa ya, oh dia jual kosmetik juga, pasti dia mengunjungi beranda kita langsung, pasti karena penasaran, pasti dia follow kita balik, atau chat kita, atau tanya produk kita. Gitu cara mainnya, gitu algoritmanya ya. Nah, jadi karena supaya kalian tidak boring ya, jadi saya kasihnya itu tidak panjang-panjang lebar. Ini ada step 2-nya ya. Ini step pertama dulu bagian locationnya. Nanti yang kedua upper lowernya itu nanti saya akan membahas di episode di video selanjutnya gitu. Jadi untuk itu sekian saya menjelaskan tentang algoritma di FB itu bagaimana ya. Ada juga tata step by stepnya gitu. Pertamanya yang tentang location dulu. Dan cukup sekian penjelasan saya di video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya, di share dan like gitu ya. Dan yang udah subscribe terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.